Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Di hari Minggu ini kita bersyukur kalau Tuhan boleh pertemukan kita meskipun secara online ya, Bu Kris ya. Iya betul Kak Luki. Adik-adik, hari ini kita sungguh bersuka cita karena minggu ini juga kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakusta. Nah, sekarang kita akan bersama-sama ya Kak Luki ya, memasuki ibadah pagi ini dengan kita memujikan Mari Masuk. Iya, mari kita sama-sama datang kepada hadirat Tuhan, kita pujikan Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita pujikan, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Nah, mari adik-adik, sebelum kita lebih lanjut memasuki ibadah ini, kita akan bersama-sama berdoa. Ya adik-adik, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah di dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkenan hadir, Engkau memberkati ibadah kami ini, sehingga ibadah kami boleh menjadi persembahan dan dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya ibadah pagi ini hanya dalam kuasa dan pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ingat enggak kisah minggu lalu apa? Iya, ayo siapa yang ingat? Kisah minggu yang lalu, firman Tuhan minggu yang lalu berbicara tentang apa ya? Nah, adik-adik ingat semua ya? Minggu yang lalu kita sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya Kak Luki ya. Nah, sungguh luar biasa ya Bu Kris ya. Betul, kita memiliki Allah yang luar biasa adik-adik. Karena Allah kita Allah yang hidup. Dia naik ke surga dan Dia mengutus kita, anak-anaknya yang ada di dunia ini untuk bersama mewartakan cinta kasih-Nya. Dan ingat ya Kak Luki ya, juga adik-adik semuanya, kalau Tuhan sudah naik ke surga, kita tidak ditinggal sendirian. Wah. Tuhan berjanji. Nah, apa ya Kak Luki pada minggu ini? Penggenapan Tuhan apa ya Kak Luki? Nah, hari ini kita sama-sama Roh Kudus hadir dalam setiap hati kita. Amin. Iya. Betul Kak Luki. Yuk kita mau sama-sama nyatakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau pujikan I love you Jesus. Kita mau sama-sama pujikan dalam 3 bahasa. Bahasa Inggris dulu, terus kemudian bahasa Jawa, dan terakhir bahasa Indonesia. Yuk, pakai gerakan ya adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno
Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Sekarang bahasa Indonesia. Saya cinta Yesus dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Ya. Biarlah cinta kita untuk Tuhan Yesus Semakin dalam. Nah, dan biar semua Alam semesta memuji juga ingkut nama ya, Tuhan. memuji Ya. nama Tuhan. Mari adik-adik kita pujikan semesta bernyanyi. Yuk kita pujikan dengan penuh sukacita. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Ya, sungguh Allah kita Allah yang layak untuk dipuji. Roh Kudus yang selalu hadir bersama kita, memampukan kita untuk memuji nama Tuhan. Roh Kudus yang manis yang akan selalu menolong kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang manis pula dan menyukakan hati Tuhan ya Iya, Kak Luki. betul sekali. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita pujikan Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik, kita sama-sama siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus yang manis, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami juga untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ada adik-adik. Halo adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Mario bawa nih. Apa ini? Apa? Ini teh susu. Jadi itu teh atau susu? Ya ini teh susu. Iya, berarti teh atau susu. Ah, mending dicobain dulu aja deh. Kok nggak ada rasanya ya? Ya iya dong, kan belum diaduk. Gimana sih? Ups! Iya, ternyata belum diaduk. Nah ini teh susu. Nice. Adik-adik, setiap orang percaya itu punya Roh Kudus di dalam hatinya. Tapi tidak semua orang percaya mau hidup dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah kenapa ada anak-anak yang mengaku sebagai anak Tuhan, tapi suka bolos ke sekolah minggu, suka misuh-misuh dan bicaranya kotor, suka nonton film porno atau film dewasa, sukanya ngebully temennya, sukanya nyontek, atau juga sukanya membantah dan melawan orang tua. Nah, itulah hidup anak Tuhan yang mengaku percaya Yesus, tapi kelakuan dan tutur katanya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sama seperti minuman ini tadi. Hambar, tidak ada rasanya.
ada susunya tapi tidak diaduk, jadinya tidak ada rasa. Demikian juga hidup orang percaya. Ada Roh Kudus di dalam hatinya, tapi ia tidak mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Pertanyaannya lalu, bagaimana sih jadi orang Kristen yang benar? Yuk kita lihat video kisah Pentakosta terlebih dahulu. Sesudah Yesus naik ke atas surga, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka menantikan penggenapan janji Tuhan Yesus untuk mengutus Roh Penolong yang akan menyertai kehidupan mereka. Pada saat murid-murid sedang berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suara tiupan angin yang sangat keras. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di atas kepala murid-murid. Maka murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus. Mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain untuk memberitakan Injil, memberitakan siapa Tuhan Yesus. Nah, di sana berkumpul orang dari berbagai macam daerah. Ada orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya. Ada juga orang Roma, orang Kreta, dan orang Arab. Wah, banyak sekali ya. Dan orang-orang yang berkumpul dari berbagai daerah itu, mereka heran dan bertanya-tanya ketika mereka melihat dan mendengar murid-murid Yesus dapat berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Wow! Menakjubkan, amazing, sungguh luar biasa dan ajaib karya Roh Kudus yang membuat para murid-murid Yesus dapat memberitakan Injil dengan bahasa yang beraneka ragam. Sungguh luar biasa kisah Pentakosta, di mana murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus sehingga mereka bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan Injil dengan berbagai macam bahasa. Itulah kisah Pentakosta. Nah, adik-adik, dari video tadi kita belajar bahwa jadi orang Kristen yang benar itu adalah orang Kristen yang berani memberitakan siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Melalui apa? Tutur kata dan perbuatan. Kenapa harus ada perbuatan? Supaya tidak cuma omongan aja, dibutuhkan perbuatan. Jadi kita tidak disebut sebagai Kristen omdo atau Kristen omong doang. Nah, selain itu, karya Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid Yesus juga membakar roh. Bukan membakar tubuh loh ya. Kalau membakar tubuh panas. Oke. Ini membakar roh. Artinya membakar semangat, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan semangat. Sehingga para murid-murid Yesus yang tadinya takut dan gentar menjadi berani untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Nah, apakah mereka yang punya Roh Kudus tidak punya masalah? Punya. Tapi karena Roh Kudus sekalipun ada di dalam masalah, para murid Yesus
tetap memberitakan Injil walaupun nyawa taruhannya. Adik-adik, kita juga punya Roh Kudus. Karenanya kita harus mau membuka diri pada pimpinan Roh Kudus. Supaya apa? Pertama, kita tahu jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang dikehendaki Tuhan, jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kedua, supaya kita bersemangat, supaya kita bersukacita untuk menjalani hidup kita, semangat dan rajin belajar, semangat dan rajin untuk ke sekolah minggu, semangat dan rajin untuk mematuhi dan membantu orang tua kita. Ketiga, supaya kita juga berani untuk memberitakan siapa Tuhan Yesus di dalam hidup kita kepada orang-orang yang belum mengenal, kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang di sekitar kita melalui apa tadi? Tutur kata dan perbuatan kita yang baik dan benar. Agar Roh Kudus yang ada dalam hati kita tidak seperti susu tadi yang hambar, yang tidak ada gunanya, yang tidak ada rasanya. Dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, Roh Kudus itulah yang akan memimpin dan menuntun perjalanan kehidupan kita. Amin. Adik-adik, Kak Mario mau mengajak adik-adik untuk menghafalkan satu ayat dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Mari kita buka bersama. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi kita baca bersama sebelum Alkitab kita tutup. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekarang kita tutup. Kita bersama-sama menghafalkan dari Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah kiranya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetap sukacita, tetap semangat, dan tetap berani menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengutus kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk menceritakan siapa Engkau bagi orang-orang yang belum mengenal, yang belum percaya kepadamu. Maka berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, supaya melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami boleh memberitakan siapa Tuhan yang kami imani dan kami percayai. Agar orang-orang yang belum mengenal, agar orang-orang yang belum percaya kepadamu boleh memuliakan nama Tuhan karena mereka melihat ada Tuhan Yesus di dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini dan kiranya Tuhan memimpin perjalanan kami di hari-hari ke depan. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya adik-adik, kita bersyukur sekali kalau Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita mampu melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita terima ya. Apa yang diinginkan oleh Tuhan kita bisa melakukannya. Dan saat ini ada 2 temanmu yang akan bersama-sama menyanyikan pujian, memberikan persembahan pujian untuk Tuhan. Tabita dan Gea akan mempersembahkan pujian. Ku tak menari
kita sudah banyak sekali diberkati oleh Tuhan, kekuatan, kesehatan, juga semua yang kita perlukan Tuhan senantiasa cukupi. Tiba saatnya kita akan bersyukur pada Tuhan atas setiap berkat-Nya melalui persembahan. Kita akan bersama-sama membawa persembahan kita diiringi dengan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yuk adik-adik, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, sehingga kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan terima sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, dan biarlah terlebih lagi kami boleh mempersembahkan hidup kami seluruhnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah ini. Sebelum kita pulang, kita akan bersama-sama memujikan pujian Saya Bukan Pasukan Berjalan. Biarlah kita akan mengaplikasikan firman Tuhan pagi ini untuk kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Nah, kita akan kuat melawan semua tipu daya iblis. Yuk adik-adik, kita dengan semangat bersukacita kita pujikan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yo, semangat lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya adik-adik, ibadah kita hari ini selesai. Kita mau sama-sama berdoa untuk ibadah kita hari ini dan juga mohon pimpinan Tuhan untuk seminggu ke depan. Iya, mari adik-adik kita akan bersama-sama masuk di dalam doa penutup. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh belajar melakukan firman
yang sudah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami akan selalu menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang manis dan melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mohonkan doa ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya adik-adik, ibadah telah usai, tapi tetap ingat ya, kita harus tetap jaga kesehatan dan tetap ingat Tuhan terus. Kita selalu berdoa, baca firman Tuhan, juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.